Hai para sobat IPA. Kalian pada penasaran gak sih? Kita tuh sebenarnya tinggal di bagian mana di alam semesta yang luas ini? Nah, supaya para sobat IPA tahu gimana gambarannya, aku mau mengajak sobat IPA semua untuk membahas materi mengenai sistem tata surya. Nah, buat sobat IPA yang belum tahu, sistem tata surya kita itu berada dalam galaksi Milky Way atau yang sering kita dengar itu adalah galaksi Bima Sakti. Nah, di sini aku akan mengajak sobat IPA semua buat menjelajah sistem tata surya kita. Kira-kira apa sih tata surya itu? Apa saja benda-benda langit di dalam tata surya? Serta apa sih yang dimaksud dengan rotasi dan revolusi bumi? Sebelum kita bahas, kenalin dulu nih, aku Awinda dengan NIM 2231048 dari Pendidikan IPA A BP 20. Gak usah berlama-lama, langsung kita bahas aja yuk. Sobat IPA tahu nggak sih apa itu sistem tata surya? Nah, tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Oh iya, para sobat IPA penasaran nggak sih kenapa mereka semua mengorbit matahari? Lalu, kenapa sih matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Nah, hal ini bukan tanpa alasan ya. Ternyata, matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini. Karena peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbitnya, maka gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbitnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka, sehingga ada yang namanya rotasi dan revolusi. Sekarang kita bahas sistem tata surya satu persatu yuk. Yang pertama ada matahari. Nah, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bahwa matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas. Nah, tanpa energi intens dari panas matahari ini, tidak akan ada kehidupan di bumi. Nah, matahari sendiri memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada inti matahari. Inti matahari ini memiliki suhu sekitar 1,5 kali 107 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti ini akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Lapisan yang kedua ada fotosfer. Fotosfer ini memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Nah, perlu sobat IPA ketahui bahwa di antara inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi. Di daerah tersebut, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Lapisan yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer ini memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya sekitar 2000 km. Kromosfer tersebut terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dan lapisan terakhir yaitu ada korona, bukan coronavirus ya. Jadi, korona yang dimaksud di sini adalah lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Nah, korona memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Sehingga, korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai planet. Nah, planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri
akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Menurut International Astronomical Union, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Dan persyaratan yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Para sobat IPA udah tahu belum planet dalam tata surya kita ada apa aja? Ya, planet dibedakan menjadi dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, dan sebagian besar terdiri atas mineral tahan api, seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik, seperti lembah retakan dan gunung berapi. Nah, yang termasuk planet dalam ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya ada planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang orbitnya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit dan sebagian besar tersusun atas bahan yang ringan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Perlu Sobat IPA ketahui bahwa planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabut asteroid. Nah, yang termasuk di planet luar ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Benda langit yang ketiga ada komet. Nah, komet ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Nah, komet itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada inti komet. Inti komet itu adalah bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Nah, yang kedua ada ekor koma, itu daerah kabut di sekitar inti. Dan yang ketiga ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet ini selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Selanjutnya ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid ini mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Nah, meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, disebut dengan meteoroid. Benda langit terakhir ada asteroid, di mana asteroid ini adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Para Sobat IPA tahu nggak sih apa itu rotasi dan revolusi bumi? Nah, buat Sobat IPA yang belum tahu atau lupa, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Sedangkan yang dimaksud dengan revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Nah, perlu Sobat IPA ketahui bahwa bumi berotasi dari barat ke timur dan berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Nah, pergerakan bumi ini menimbulkan akibat, di mana akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, peredaran waktu,
pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Sedangkan akibat dari revolusi bumi adalah terjadinya gerak semu Sedangkan akibat dari revolusi bumi adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, serta pergantian musim.